Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yudi di channel YouTube Komunitas Lambung Sehat. Dalam kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman obat apa atau ramuan apakah yang saya minum ketika mengalami penyakit asam lambung. Tapi mohon maaf sebelumnya teman-teman kalau misalkan dalam video ini ada suara-suara atau gangguan dari luar yang cukup mengganggu ya, karena kebetulan rumah saya berada di pinggir jalan raya. Jadi intensitas kendaraan cukup tinggi dan suara knalpotnya cukup mengganggu. Sekali lagi mohon maaf. Baiklah teman-teman, eh jadi saya terkena penyakit asam lambung di tahun 2015. Saat saya pertama kali terserang penyakit asam lambung, saya cukup takut ya, karena saya mengira bahwa saya menderita penyakit jantung. Saya pun dibawa ke rumah sakit, kemudian didiagnosa dokter. Dokter menyarankan untuk rawat inap dan diobservasi lebih lanjut. Nah, saya sempat ditangani oleh dokter spesialis jantung di Rumah Sakit Elizabeth Semarang. Kemudian pada akhirnya disimpulkan bahwa jantung saya alhamdulillah normal. Sebetulnya ada satu lagi tes yang mungkin bisa dilakukan, yaitu tes katup jantung. Tetapi dokter spesialis jantung dapat memastikan bahwa kemungkinan besar jantung saya baik-baik saja. Akhirnya saya tidak melakukan tes terakhir, yaitu tes katup jantung. Dari rumah sakit tersebut saya mendapatkan obat yang akhirnya saya konsumsi di rumah ya sampai habis. Nah, setelah itu saya juga melakukan pemeriksaan medis lagi ya beberapa kali setelah keluar dari rumah sakit dan mendapatkan beberapa obat medis yang salah satu diantaranya adalah obat untuk lambung. Nah, setelah obat itu habis, saya tidak mengkonsumsinya lagi. Jadi, setelah itu obat medis yang saya konsumsi adalah hanya obat lambung. Maaf saya sebut merek, yaitu Milanta yang tablet. Terkadang sesekali saya juga membeli yang cair ya. Mohon maaf ini sekali lagi bukan promosi ya teman-teman. Saya cuma berbagi pengalaman. Kemudian sifat obat tersebut sebetulnya untuk jaga-jaga saja ya teman-teman. Ketika saya pergi beraktivitas di luar rumah atau di luar ruangan, biasanya saya cukup khawatir, cukup takut apabila sewaktu-waktu saya kambuh. Jadi saya membawa obat lambung tersebut supaya saya merasa tenang, merasa nyaman. Sifatnya hanya untuk jaga-jaga. Kemudian ramuan atau obat yang saya konsumsi rutin adalah ramuan tradisional. Saya konsumsi setiap pagi selepas bangun tidur, kemudian terkadang siang, kemudian malam. Jadi yang saya rutinkan adalah di pagi hari dan malam hari. Ramuan tersebut adalah rebusan kayu manis, air rebusan kayu manis atau air rebusan sarang semut yang dicampur dengan madu murni. Jadi kebetulan di daerah saya, di daerah orang tua saya di Pemalang, itu banyak dijumpai kayu manis. Dan kebetulan ayah saya waktu itu juga ada stok sarang semut yang cukup banyak yang siap konsumsi. Jadi saya waktu itu hanya mengkonsumsi air rebusan kayu manis atau air rebusan sarang semut yang dicampur dengan madu murni. Teman-teman bisa minum ketika masih panas atau masih hangat. Setelah teman-teman minum air tersebut, sensasinya bisa langsung dirasakan ya. Rasanya sebetulnya cukup bikin mual ya, karena rasa kayu manis atau rasa sarang semut yang dicampur madu itu ya tidak seenak minuman es lah atau minuman lain gitu. Pokoknya namanya jamu ya rasanya seperti itulah, teman-teman bisa membayangkan sendiri. Tapi setelah diminum itu sensasinya langsung bisa kita rasakan. Kita merasakan nyaman di perut, kemudian plong di pernafasan. Intinya merasakan segar lah. Bisa dicoba teman-teman. Kemudian saya meminum ramuan tersebut itu dalam jangka waktu yang cukup lama, berbulan-bulan lah saya ingat.
tapi efeknya bisa dirasakan. Ada manfaat positifnya lah teman-teman. Nah, itu adalah ramuan yang saya konsumsi ketika menderita penyakit asam lambung. Alhamdulillah itu juga mungkin ya penyebab saya bisa dikatakan sembuh lebih cepat dibanding penderita yang lain. Tentu semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, sebetulnya bukan hanya itu ya. Ada beberapa ramuan lain ya, yaitu bisa kunyit atau kunyit yang direbus ya atau diseduh, kemudian saripati singkong, kemudian saripati angkrik, kemudian ada lagi itu jeruk nipis yang dicampurkan dengan madu, dikonsumsi setiap pagi setelah bangun tidur dan ketika malam hari. Mungkin ada pertanyaan ya teman-teman, loh memangnya jeruk aman untuk dikonsumsi? Jeruk kan rasanya asam yang bisa memicu sakit perut atau memicu asam lambung berlebih. Jadi begini teman-teman, kita sering salah kaprah. Jeruk memang rasanya asam. Nah, tapi kandungan jeruk adalah basa. Kandungan basa dari jeruk bagus untuk melapisi dinding-dinding lambung dan beberapa manfaat lain yang berguna untuk lambung. Jadi teman-teman bisa tetap mengkonsumsi jeruk yang dicampur madu, silahkan dikonsumsi ya. Saya ingat Nabi Muhammad juga mengkonsumsi jeruk ya. Kalau tidak salah itu ada campuran lain yang dikonsumsi rutin. Jadi kita juga bisa mempraktekannya. Kemudian ada lagi itu air tajin beras. Air tajin beras juga baik untuk kesehatan lambung. Kemudian ada lagi madu yang tidak dicampur apapun. Jadi hanya madu murni yang dikonsumsi langsung atau bisa juga diseduh menggunakan air seperti itu. Kemudian ada lagi adalah tripang. Jadi teman-teman kalau misalkan tahu tripang itu adalah hewan laut atau tumbuhan laut ya, yang bentuknya seperti apa ya? Seperti sosis. Jadi tripang itu bagus untuk kesehatan lambung karena mengandung kolagen yang baik untuk kesehatan kita. Kalau teman-teman ada informasi lain seputar ramuan tradisional yang baik untuk lambung, silahkan ditulis di kolom komentar. Pada video-video berikutnya akan kita buatkan lagi video spesial yang khusus membahas detail mengenai ramuan tradisional yang baik untuk kesehatan lambung kita. Baik teman-teman, sekian video dari saya. Jangan lupa subscribe channel ini, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, silahkan di-share seluas-luasnya. Dan apabila teman-teman menyukai video ini, silahkan klik tombol like-nya. Kalau teman-teman ada pertanyaan, kemudian kritik dan saran untuk saya, silahkan juga menuliskannya di kolom komentar. Baik teman-teman, semoga teman-teman yang menyaksikan video ini sehat selalu. Yang sedang sakit, saya doakan semoga lekas diberikan kesembuhan. Tetap semangat untuk sembuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dari saya.